salam sejahtera kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada pada hari ini. Pada hari ini 19 Juni 2020 bersamaan dengan hari Jumat. Pada hari ini saya sangat rindu untuk mengungsikan berkat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini, yang terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat yang kelima. Saya akan membacakan kepada kita, namun kita dengarkan bersama. Ayat yang kelima berkata, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah bunyi kata firman Tuhan. Jadi satu tema yang indah yang saya mau kongsikan kepada kita, yaitu bertemakan perintah tentang kelahiran kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksud kata perintah merupakan suatu hal, perkara yang harus dipatuhi, yaitu ketetapan atau hukum yang harus kita jalani di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita lihat dalam pembacaannya firman Tuhan, ini merupakan kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa seseorang itu harus mengalami sendiri akan kelahiran yang baru. Artinya seseorang itu, siapapun dia, harus menjadi ciptaan yang baru, hidup secara rohani. Namun persoalannya yang pasti adalah, mengapa Yesus berkata seseorang itu harus, ataupun manusia itu harus mengalami kelahiran baru? Apakah ada efeknya? Apakah ada kesannya yang parah di dalam kehidupan kita kalau kita sendiri menolak? Ataupun apakah akibatnya jikalau kita manusia yang ada di ini tidak mengalami kelahiran baru atau tidak mengalami ciptaan yang baru di dalam kehidupan kita? Nah, jadi pada hari ini saya mau kongsikan beberapa ayat petikan daripada firman Tuhan, yang mana akibatnya, apa akibatnya jikalau kita menolak dan tidak mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama, kalau kita kembali melihat dalam ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang kelima berkata di sana, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, Alkitab berkata dalam ayat yang kelima ini, saudara, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kalau kita tidak mengalami kelahiran kembali, kalau kita tidak mengalami ciptaan yang baru secara rohani, maka akibatnya sangat fatal sekali, sangat parah sekali. Sebab pribadi yang tidak mengalami ciptaan yang baru, pribadi yang tidak mengalami kelahiran baru, kata firman Tuhan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sangat sayang sekali bagi manusia yang belum mengalami ciptaan baru. Sangat parah sekali akibatnya bagi orang yang belum menjadi ciptaan baru dalam kehidupannya. Sebab kata Tuhan Yesus, ia akan menjadi manusia yang rugi, sebab ia akan hidup binasa dan tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Maka itu saudara, mari kita masing-masing pikirkan. Kita harus ingat bahwa di dalam dunia ini tiada manusia yang hidup dalam kekekalan, tiada keabadian. Oleh sebab itu, mari kita alami sendiri kelahiran yang baru secara rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita harus mengalami kelahiran baru agar kita hidup dalam kekudusan. Nah, dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 yang berkata seperti demikian,
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, orang yang tidak mengalami kelahiran baru, ia tidak akan mengalami kekudusan dalam kehidupannya. Dan akibatnya, saudara, dia tidak akan melihat Tuhan. Saudaraku, keinginan kita, kerinduan kita, keinginan hidup kita di garis akhir hidup kita adalah kita mau melihat Tuhan, kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tetapi ketahuilah, sebelum kita sampai ke tempat yang indah yang kita dambakan, yaitu dalam kerajaan surga, yaitu kita harus lebih dahulu mengalami ciptaan yang baru, kita harus mengalami kelahiran yang baru, kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab kata firman Tuhan sekali lagi, tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Jadi apa respon kita akan firman Tuhan pada hari ini? Yaitu mari kita menyahut perintah Tuhan Yesus Kristus dalam hal mengalami kelahiran yang baru yang sejati. Mari kita berusaha hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tak dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan seorang pun tak dapat masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi terima kasih atas kesetiaan saudara dalam mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Maka itu dimanapun Anda berada pada hari ini, dimanapun Anda bekerja, berkarya, sepanjang hari ini saya berdoa supaya Anda senantiasa sukses, berhasil, dan beruntung. Tetaplah hidupmu tetap berjaga-jaga dan berdoa selalu kepada Tuhan. Tetaplah hidupmu semangat di dalam kita melayani Tuhan. Tetaplah kita hidup berbahagia bersama-sama teman seperjuangan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.